Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu judul, yaitu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan nasihat dan pengajaran. Menyelesaikan konflik rumah tangga dengan nasihat dan pengajaran adalah merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatasi konflik dalam keluarganya. Dan rupanya metode ini juga merupakan solusi Qur'ani. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhunna wahjuruhun wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha 'aliyan kabira. Jika kamu mengkhawatirkan istri-istrimu melakukan nusyuz, melakukan keingkaran, melakukan pembangkangan, maka ada 3 metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Yang pertama adalah fa'idhuhun, nasihati mereka. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji, pisahkan mereka dari tempat tidur. Wadribuhunna, dan yang terakhir adalah pukullah mereka. Fa in ata'nakum, jika dia sudah mentaatimu, fala tabghu alaihinna sabila, janganlah kamu mencari-cari lagi jalan untuk mempersulitnya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar. Di sini kita melihat, pemirsa Ruas TV, ini solusi Qur'ani, metode Qur'ani apabila seorang istri melakukan pembangkangan terhadap sang suami. Jadi nusyuz ini adalah istilah Quran, yaitu istri yang membangkang. Istri misalnya yang tidak taat pada suami. Istri yang keluar rumah tanpa izin suami. Nah, tentu dalam batasan-batasan tertentu. Istri yang dipanggil oleh suami kemudian menolak. Pokoknya melakukan penolakan, melakukan pembangkangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana seorang suami menyikapi istri yang seperti ini. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, nasihati. Jadi nasihat. Kalau dia tidak mempan dinasihati, wahjuruhunna fil madaji. Ya. Boykot.
boikot mereka di tempat tidur. Sebagian ulama mengatakan berdasarkan hadis, wadribuhunna fil bait. Ya, boikotlah mereka di dalam rumah. Sebaiknya kalau memungkinkan seorang suami tidak meninggalkan rumah itu lebih baik. Kemudian jalan yang terakhir, kalau metode ini tidak bisa, metode ini tidak efektif, tidak mempan untuk mengembalikan kondisi dan sifat seorang istri taat, kembali taat kepada suaminya, taat kepada syariat, maka jalan yang terakhir adalah dipukul. Nah, ini juga jangan kita memahami dipukul di sini, ya kita ambil kayu, kemudian kita pukul, ya sebagaimana pencuri yang tertangkap basah. Nah, tidak seperti itu. Ini ada memiliki dawabit, memiliki batasan-batasan, memiliki kaidah-kaidah. Ya. Nah, ini metode Qur'ani berdasarkan Quran surat 4 ayat 34. Dan ini sekarang yang kita bahas. Ini yang kita bahas sekarang ini berdasarkan aplikasi daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau mengaplikasikan, bagaimana beliau mengimplementasikan metode nasihat ini kepada istrinya ketika terjadi konflik. Nanti insya Allah lain waktu kita akan bahas secara detail bagaimana apa itu memboikot, menghajar, memboikot, dan bagaimana batasan-batasan dan metode memukul sebagai jalan terakhir apabila seorang istri itu nusyuz. Nah, kemudian Allah menutup ayat ini. Sampai kapan? Sampai kapan metode-metode ini kita tidak perlakukan lagi? Atau misalnya berkaitan dengan nasihat, bukan lagi kepada nasihat menyelesaikan solusi, tapi nasihat untuk lebih baik lagi. Sampai kapan? Fa'in ata'nakum. Jika istrimu itu sudah taat, ya sudah tidak membangkang lagi, sudah tidak melakukan penolakan lagi, maka janganlah kamu mencari jalan-jalan atau alasan-alasan untuk menyusahkan. Jadi ini yang kita lihat yang kedua, metode nasihat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga itu adalah solusi Qur'ani. Kemudian apa hikmahnya Nabi kita Muhammad SAW atau agama kita ini memberikan solusi ketika terjadi konflik, menasihati wanita. Nah, ternyata fitrah wanita itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya lemah. Lemah dari segi fisik maupun lemah dari sisi psikis. Nah, ini tentu alal ghalib. Umumnya ada saja di sana wanita-wanita yang fisiknya kuat juga memiliki mental atau psikis kejiwaan yang lebih kuat daripada laki-laki. Tetapi itu tidak umum, tidak banyak. Nah, umumnya wanita itu lemah fisik, ya, dan lemah mentalnya. Maka agar mereka ini tidak terus berada di dalam kelemahan, Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Caranya meluruskan adalah nasihati mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah kaum wanita itu dengan baik. Wa innal mar'ata khuliqat
min dila. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Diciptakan dari tulang rusuk. Bagaimana sifat daripada tulang rusuk itu? Bengkok. Wa inna a'waja ma fid dilai a'lahu. Dan diantara tulang rusuk yang paling bengkok adalah pada bagian atas. Karena itu, jika dibiarkan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ini, maka dia akan bengkok terus. Tetapi apabila dipaksakan, maka dia akan patah. Bagaimana metodenya? Metode pertengahan, istausu bin nisa'i khairan. Luruskan dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang bijaksana. Sebab kalau dipaksakan dia akan patah, dan kalau dibiarkan dia akan terus dalam kebengkokan, dia akan terus dalam kelemahan. Baik, kita akan melihat bagaimana Nabi SAW mengaplikasikan metode ini di dalam kehidupan rumah tangganya. Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menceritakan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Hasbuka min Safiyatin, hasbuka min Safiyata kada wa kada. Jadi satu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah. Ya, mungkin Nabi pada waktu itu bercerita tentang Safiyah. Safiyah ini sudah sering sekali hadir dalam pembahasan kita. Seorang istri Nabi SAW dari keturunan Yahudi yang diperistrikan oleh Nabi sekaligus dijadikan sebagai tebusan dari perbudakan karena kaumnya kalah dalam peperangan. Ya, Safiyah binti Huyai al-Akhtab radhiyallahu anha. Jadi Nabi bercerita tentang Safiyah. Lalu Aisyah ya cemburu. Kemudian beliau mengatakan hasbuka min Safiyah, cukup. Wahai Muhammad, cukup. Ya, cukup cerita engkau ceritakan tentang Safiyah kada wa kada. Nah, kada wa kada. Yang begini dan begitu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan yang dimaksud oleh Aisyah adalah cukup wahai Muhammad engkau menceritakan Safiyah yang orangnya pendek, yang orangnya bertubuh pendek, yang faqal, maka Nabi SAW pada waktu itu langsung mengatakan, kulti kalimatan, engkau baru saja tadi mengucapkan satu kalimat. Jadi Nabi mengatakan kepada Aisyah, lau muzijat bima'il bahr, sekiranya perkataanmu tadi itu, ya maksudnya Aisyah mengatakan Safiyah itu orangnya pendek, orangnya kecil, orangnya pendek. Ya, sekiranya perkataanmu, jadi Nabi menegur Aisyah, ya, sekaligus menasihati Aisyah radhiyallahu anha. Sekiranya perkataanmu tadi itu dicampur atau diturunkan ke air laut, lamazajathu
justru perkataanmu itu akan merubah warna dan rasanya air laut. Akan merubah warna dan rasanya air di lautan. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Lalu Aisyah berkata lagi, aku menceritakan orang ini keburukan orang ini orang itu. Ya. Jadi rupanya Aisyah menambah lagi dengan menceritakan keburukan orang-orang tertentu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma uhibbu anni hakaitu insanan. Saya tidak menyukai menceritakan seseorang. Saya tidak suka cerita orang lain. Ya, saya tidak suka menggibah orang lain. Wa annani kada wa kada. Walaupun aku banyak memperoleh keuntungan. Aku bisa mendapatkan keuntungan ini dan itu dengan menceritai orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita ini berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita ini kadang-kadang mengambil keuntungan dengan menginjak-injak kehormatan orang lain. Nabi mengatakan, saya tidak suka melakukan hal yang seperti itu. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar mengatakan bahwa kalau saja ucapan Aisyah tadi yang sifatnya gibah, itu menggibah. Jadi gibah itu dzikruka akhaka ma yakrah. Kamu menceritakan keadaannya saudaramu yang dia tidak suka. Kamu menceritakan halnya, sifatnya saudaramu, mungkin benar. Mungkin itu benar. Kalau tidak benar kan fitnah. Kamu menceritakan halnya, keadaannya saudaramu atau orang lain yang dia tidak suka. Nah, ini yang disebut dengan ghibah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan sekiranya ghibah itu tadi berwujud fisik, lalu dilempar ke dalam lautan, niscaya ucapan itu akan mengubah warna dan rasa daripada air laut itu menjadi busuk dan pahit. Dan beliau menambahkan lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menambahkan lagi, saya tidak mendapati ada satu hadis yang begitu keras, memberikan teguran yang begitu keras, kecuali berkaitan dengan masalah ghibah ini. Yang rupanya juga sebagai seorang manusia biasa dilakukan oleh salah seorang istri Nabi SAW dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi tidak membiarkan. Nabi tidak membiarkan pada waktu itu, langsung beliau memberikan nasihat. Nah, jadi di sini perkataan sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat yang sekiranya dicampur dengan air laut, maka dia akan menjadikannya berubah menjadi tawar. Atau dia akan berubah warnanya dan berubah rasanya. Begitu syarah yang disampaikan oleh ulama. Di sini mengandung unsur nasihat. Mengandung unsur nasihat yang menunjukkan kedalaman. Ya, ada hikmah di dalamnya. Jadi hikmah itu kata Ibnul Qayyim, al-ilmu nafi wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Jadi perpaduan antara ilmu dengan pengalaman. Jadi kedalaman ilmu Nabi dan pengalaman. Nah, itu pula yang dimiliki oleh Luqman. Luqman sehingga bekal beliau sehingga nasihatnya efektif kepada sang anak daripada Luqmanul Hakim ini, itu karena memiliki hikmah, kedalaman ilmu dan pemahaman serta pengamalan, termasuk diantaranya dalam metode. Jadi hikmah ini
luar biasa. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan Luqman di zamannya hidup di zamannya Nabi Daud dan boleh ditawari, beliau diberi pilihan antara kenabian dengan hikmah. Ternyata beliau memilih hikmah. Menunjukkan bahwa hikmah ini dari sisi dari satu sisi ya dia bisa hampir sederajat dengan kenabian. Dan hikmah itulah yang menyebabkan kenapa nasihat-nasihat daripada Luqmanul Hakim ini sangat efektif kepada anaknya. Bukankah Allah mengawali nasihat-nasihat Luqman kepada putranya itu dengan hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan seterusnya. Ada riwayat juga menyebutkan begitu hebatnya nasihat daripada Luqman ini, anaknya, putranya yang tadinya musyrik itu bisa berbalik menjadi seorang yang bertauhid. Tidak mudah mengalihkan orang yang tadinya syirik menjadi orang yang bertauhid. Dan disitulah keberhasilan daripada Luqmanul Hakim. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena memiliki hikmah. Karena itu nasihat yang terbaik, konten yang terbaik menasihati itu adalah nasihat kepada ketakwaan. Dan ini adalah bagian daripada ketakwaan yang dibalut dengan hikmah yang tinggi.